Oke, Lur, hari ini kita menghadiri acara HO Raden Sumareja yang ke-108. Dia adalah penemu makam Syekh Guru. Kita kedatangan banyak tamu dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ya. Ini sudah macet nih, banyak tamu dari Kesultanan yang datang berkunjung ke makam Raden Sumareja. Ini penyambutan oleh Macan Ali ya di makam Raden Sumareja. Ketua panitia ada Bapak Lukas beserta Pak Ruzan, Leni, dan rekan-rekan silakan untuk berkumpul menerima tamu dari Kesultanan Cirebon ini dimulai Mama Rambias beserta rombongan dan juga anggota Laskar Agung Macinai dan dari segala tujuh. Ayo dari Cirebon, ayo. Ayo berkata. Ayo kawan. Macinai. Hari Allah. Silakan. Silakan untuk kalau dari Mama Rambias akan memberikan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan kepada panitia acara haulnya Mama Raden Sumareja atau Ayah Cini Sang Karmu makam Syekh Guru. Sudah siap semuanya ya? Mama memberikan sepatah dua patah kata buat kami anak cucu Raden Sumareja di sini beserta panitia penyambutan ya. Oke. Karena kata beliau menghormati tuan rumah atau anak cucu ayah Sidin, untuk beliau yang akan disampaikan oleh siapa Aluzan? Bapak Lapis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamornya dan askar hari yang saya hormati, semoga Agus Agus yang dari Singapura, saya hormati Raden Deni yang dari yang saya hormati dan juga dari Pak Wirasabah Urus saya hormati. Ya mohon maaf bila mana ada yang belum saya sebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami atas nama panitia Haul Raden Sumareja yang ke-108 sekaligus juga bagian daripada Raden Sumareja mengucapkan selamat datang di makam Raden Sumareja atau Anaki. Ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, mohon maaf. Jamuannya, tempatnya
yang jauh dari jauh dari semestinya. Soalnya ini di luar dugaan, khususnya ini pada Mamo, Bapak Ibu mohon maaf, ya jadwal yang kami terima itu kan habis maghrib, kita sudah dipersiapkan maghrib itu untuk penyambutan. Namun ada schedule dadakan sehingga bila mana penyambutan kami kurang berkenan mohon maaf. Dan juga ini antusias lagi tadi dari Sukapura juga para Agus mohon maaf rencananya nanti malam udah pagi-pagi datang. Ini luar biasa, siapa yang menggerakkan ini semua? Allah. Itu Allah subhanahu wa Saking ta'ala. semangatnya. Saking semangatnya. Ini semuanya tidak ada kebetulan. Di luar nurul. Iya luar biasa. Tetapi rasa bangga saya terhadap saudara-saudara yang ada di sini, semoga momentum hari ini adalah cikal bakal dari jalin eratnya silaturahmi keluarga besar kita. Adapun masalah untuk dudukan atau mungkin riwayat, saya sangat yakin Pak Prabowo mau ingin kita dengarkan bersama sebenarnya seperti apa beliau itu sangat luar biasa dari sejarah yang saya tahu. Maka dengan ini, dengan antusiasnya kami di sini, ya saking antusiasnya jadi baliwong kalau bahasa Sundanya Bang Mo. Jadi harus apa? Bagaimana? Ini banyak yang belum belum dipaksa segala macam. Karena apa? Di hal saat ini tidak seperti hal-hal yang dulu. Kalau dulu-dulu itu ya seperti biasanya lah hanya warga di sini. Tetapi karena perjalanan kami itu ada sesuatu hal yang perlu nanti dibahas juga sebagai kita dari ngomong tentang apa ya. Dan ini kami itu tidak mempermasalahkan sebenarnya yang tentang masalah ada awalnya dikiranya isu tentang masalah makam Syekh Guru ada dua. Ternyata ditelusuri kami menemukan akun resmi dari dinas Unpad provinsi menyatakan bahwa makam Syekh Guru itu di Masjid Agung Kerawang. Nah, bahkan itu ada juga di YouTube, ya di YouTube, gitu. Bahkan menyatakan juru kuncinya itu di Masjid Agung Karawang itu bukan makom tapi makam. Ya. Artinya ketika dia menyatakan yang makam itu Masjid Agung Karawang, berarti yang di tempat lain itu makom. Kami memaklumi dan juga menyadari bahwasanya seorang wali itu ketika dia bertempat di suatu tempat pasti ada makomnya, tetapi jangan mengklaim itu di makamnya di sana, sehingga ini menjadikan suatu kegelisahan warga dan juga di luar daripada kegelisahan jadi akan membaurkan tentang masalah sejarah juga tentang apa yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pulau Bata itu akan Syekh Guru itu udah terregistrasi dalam cagar budaya yang diberi undang-undang. Tetapi kenapa? Ini jelas kemarin ada masukan itu bukan pemerintah, itu oknum seseorang. Sekarang nyatakan kalau yang namanya akun resmi disebut berarti pemerintah sifatnya. Nah, kenapa pemerintah malah justru katakanlah membiaskan keunggulan daerah itu sendiri? Pemerintah wajib sifatnya untuk melestarikan adat istiadat dan budaya setempat. Itu adalah tugas dari salah satu dari pemerintah. Tetapi kenapa kebanggaan Kerawang yang ada di Pulau Bata khususnya atau makam Pulau Bata itu malah jadi polemik. Siapa dalamnya kok? Pemerintah. Saya bingung mohon petunjuk dari Pak Mamo ya atau dari Mamo Ilyas ini sebenarnya seperti apa sih? Sehingga dengan selain pada kami mengundang haul
ya kami pun kenapa sih kemarin sampai ke ke Cirebon, karena yang saya tahu dari eh, dari sejarah bahwasanya, mohon izin saya menjelaskan, dari salah satu kitab di Gesta menyatakan bahwa pada waktu 1845 itu Kesultanan dari Raja Kecerbonan yang memohon bantuan kepada Ayah Jin atau Raja Surojo untuk menelusuri makam guru leluhurnya, yaitu makam Syekh Guru. Dan 14 tahun kemudian 1859 alhamdulillah Raja Gereja menemukan di Pulau Bata, dan itu semua tersebut dilaporkan lagi ke Cirebon, dan Cirebon mengutus Syekh Tolha dan juga para ahli oriko untuk menjadikan kesaksian atas temuan dari Raden Sumareja, dan istighosahlah bersama di Pulau Bata. Ketika hasilnya yang sama, kesepakatan laporan ke Sultan, langsung kita diberitakan untuk membuat patok di Pulau Bata, bahwasanya menyatakan itulah makam Syekh Guru yang dicari. Dari sejak itu pematokan malam Sabtu akhir bulan Rewah sebelum bulan puasa, sehingga waktu itu sendiri dijadikan haulnya makam Syekh Guru. Haul makam Syekh Guru yang biasa dilakukan ternyata bukan haul meninggalkan lahirnya, tetapi haul ditemukannya makam Syekh Guru. Bahkan berkembang seperti karena itu pada waktu malam Sabtu sampai sekarang diperingati setiap malam Sabtu adanya tawasulan. Itulah sejarah tawasulan malam Sabtu seperti itu. Namun ketika rumor dan juga dibuktikan ada fakta-fakta, tapi alhamdulillah laporan juga kepada media. Kemarin kami menyerang kepada akun resminya Disbudpar Provinsi, dan alhamdulillah dihapus ya, sudah dihapus namun tentang masalah akun resmi Disbudpar Provinsi Jawa Barat telah dihapus dan tidak ada lagi, tidak muncul. Namun kami tidak berhenti di situ saja. Ketika dihapusnya akun resmi provinsi, secara logika provinsi tidak akan mencantumkan atau membagikan suatu informasi seperti itu kalau tidak ada dasar dari pemerintah kabupaten. Maka kemarin alhamdulillah saya langsung bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, yaitu Pak Budianto. Kita gelar juga tentang masalah itu. Atas dasar pertemuan kami di situ, Pak Budianto sebagai Ketua DPR Kabupaten menyatakan insya Allah siap untuk pengawalan dan juga penelusuran tentang hal ini. Saya tidak bermaksud yang kemudian bermukim dan membuka perguruan. Jadi dulu berada di sana. Ini perguruan di Hamparan Jati atau di Gunung Jati. Kemudian Syekh Hasanuddin atau Syekh Guru, Ustaz Syekh Betong dan para rombongannya berjalan ke arah dan bermukim di yang kita percaya itu yang sekarang bergabung Karawang, membuka perguruan juga, yaitu semacam pesantren kan, bentuk sikat. Ini belum ada Cirebon, belum ada Sultan, belum ada jangan Sultan Saruban dan itu. Salah satu santrinya yaitu Mas Subang Lara atau Mas Subang Lara, putih dari Ibu Detapa. Ibu Detapa itu macam apa ya, pembantu tulis, kalau saya bukan gubernur atau presiden di Ratuan Singapura. Punya anak sebenarnya, anak dari Ibu Detapa. Ibu Detapa adalah
dari peraturan Singapura. Jadi Pajajaran itu punya bawahan-bawahan, tapi tidak dalam bentuk kerajaan atau kesultanan, tapi disebutnya keprabuan atau peraturan. Misalnya Sudang itu keprabuan, Sudang Larang. Majalengka keragaman itu keragaman. Cirebon dan sekitarnya itu kerajaan Singapura. Habisnya seperti yang kita tahu semua baru masih Bangka, kemudian di Kels, di Batu belum ada kota persidangan. Siapa persidangan? Ya leluhurnya menghadiri. Leluhurnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan orang Jawa Barat. Dia bisa juga punya orang satu keluarga, satu dinasti. Karena beliau adalah pemimpin besar. Jadi belum tentu Bapak Ibu itu lahir di sebuah desa menjadi orang desa yang biasa. Bisa saja derajatnya lebih tinggi daripada kami ini yang lahirnya di dalam yang besar. Kenapa yang berbeda? Karena leluhur kita, leluhur Jawa Barat itu kegiatannya siar kemana-mana. Kalau sudah siar itu setahun 2 tahun baru pulang ke kampung dari desa ke desa. Kemudian di desa A 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia punya keluarga menikahi wanita di desa itu, kemudian dibuahi punya keturunan, tidak lagi. Kalau musikan, jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian ini lebih panjang dari seluruh dengan para leluhur Jawa. Oleh sebab itu, tugas kita sekolah bagaimana menjaga adat, tradisi dan budaya, khususnya di Jawa Barat, yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Karena leluhur kita itu adalah orang-orang yang hebat. Yang dikenal di mana-mana. Kalau kita mau tahu Raja besar Sriwijaya Balaputra Dewa itu dari Sunda, daerahnya Alhamdulillah. Dan kalian yang belum tahu kenapa sih ada tradisi desa-desa apa pohaji atau apa demisi atau sedekah bumi, karena yang menemukan sistem bercocok tanam itu adalah yang pohaji. Pohaji itu kalau biasa istrinya Akikiro ini yang membuka dan menjadi kepala pemerintahan pertama kerajaan Salakana dari jika bakalnya yang sana ada tradisi itu juga bisa dipahami. Kenapa harus dipahami? Itu menunjukkan rasa syukur, rasa hormat, rasa santun, rasa adab. Kita sebagai manusia menghormati para leluhur yang punya jasa. Caranya